Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Asep Saifur Rahman. Kita akan membahas pelajaran IPS tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum acara dimulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pusat keunggulan ekonomi adalah sistem ekonomi dengan peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian dan faktor-faktor perdagangan internasional, mendeskripsikan manfaat perdagangan internasional, menjelaskan hambatan perdagangan internasional, mendeskripsikan keunggulan suatu negara, dan meraih keunggulan di bidang ekonomi. Materi pada hari ini adalah tentang pusat keunggulan di wilayah Indonesia: Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Bali, Sumatera. Papua sangat kaya dengan penghasilan tambang berupa emas dan tembaga. Papua juga merupakan penghasil kayu terbesar di Indonesia. Kedua, Maluku. Sebagai Maluku merupakan perairan, Maluku penghasil nikel terbesar di dunia. Nusa Tenggara, kepulauan ini merupakan berangkaian yang sangat panjang dengan terumbu karangnya yang tersebar sepanjang pantai. Juga adanya hewan komodo sehingga menjadi binatang eksklusif di Indonesia. Sulawesi, Pulau Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, minyak dan gas, serta pertambangan nasional. Dari hasil perkebunan ada kakao nomor 2 di dunia. Segera di sektor pertanian, penghasil beras terbesar di dunia ketiga. Kalimantan, sumber daya alam Kalimantan adalah perkebunan dan pertambangan. Hasil tambang Kalimantan berupa minyak bumi, gas batu bara, dan cadangan biji besi terbesar di Indonesia. Jawa dan Bali. Jawa merupakan pulau dengan tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia. Jawa memiliki hampir semua sektor produksi, modal, kewirausahaan, juga sebagai sentral industri tekstil, sedangkan Bali terkenal dengan tempat tujuan wisatanya. Sumatera, Pulau Sumatera, penghasilan utamanya karet dan kelapa sawit. Di Indonesia, jadi karet yang kita gunakan sehari-hari berasal dari Pulau Sumatera. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang menimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Migrasi penduduk dibagi dua menjadi internal dan eksternal internasional. Migrasi internal, perpindahan penduduk. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari negara ke negara. Mereka melakukan mobilisasi untuk memperoleh sesuatu yang tidak dimiliki di daerahnya atau negaranya. Mobilisasi penduduk adalah perpindahan penduduk suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi. Keberadaan pusat-pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya alat transportasi, sehingga pemerintah membangun jalan tol, bandara, dan sebagainya. Lembaga sosial merupakan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Indonesia satu kesatuan lembaga dinilai norma serta pendidikan. Pendidikan adalah bagian terpenting dari pembangunan nasional. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pekerjaan, dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan maka dan menjadi banyak lapangan kerja yang tersedia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, bunyikan loncengnya. Demikianlah pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.